Ayo kita puji-pujian dulu kepada Allah supaya aktivitas kita berkonsentrasi hanya satu titik, yaitu mendengarkan nasihat agama walaupun cuma sebentar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat hadir di tempat yang penuh kebahagiaan ini, kedua keluarga besar mempelai, pria dan wanita, yang hari-hari ini mudah-mudahan merasakan kebahagiaan acara walimatul urus yang mudah-mudahan sampai nanti selesai berjalan dengan lancar. Pada hadirin hadirat, para undangan yang kita hadir untuk sama mendoakan, mudah-mudahan kedua mempelai manten baru ini hari ini melangkah yang dimulai dengan wajah bahagia menjadi modal untuk menjalani kehidupan rumah tangga sampai ke surganya Allah, tidak berhenti-hentinya merasakan kebahagiaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yuk, pertama kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hidup di dunia yang cuma sekali, cuma sebentar, nggak terulang ini, kunci untuk bisa menikmati hidup adalah dengan kesyukuran. Namanya hidup di dunia, ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang enak datangnya dari Allah, yang nggak enak juga datangnya dari Allah. Kalau pengen bisa menikmati hidup, jangan terkesan dengan apa yang datang, tetapi belajarlah terkesan dengan yang mendatangkan. Tidak akan datang satu kehidupan kita ini terjadi kecuali semuanya diizinkan Allah. Kalau diri kita terkesan kepada Allah, maka semakin jauh dari masa kelahiran, semakin dekat dengan masa kematian, hidup kita mudah-mudahan semakin membahagiakan. Kemudian banyak kita berselawat
sebagai hadiah kita untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita Allah Subhanahu Wa Taala mengikis keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan kita, dan dengan memperbanyak selawat mudah-mudahan kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah mudah untuk kita amalkan, dan di akhirat mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para undangan, keluarga besar, mempelai wanita dan pria yang sama, kita berbahagia dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang singkat ini kita gunakan waktu mengisi kegiatan walimah ini dengan nasihat agama. Karena sesuatu yang dihubungkan dengan agama nilainya akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama bahagia melihat kedua anak kita bersanding di pelaminan, mengingatkan kita masa-masa dulu ketika kita juga pernah jadi raja walaupun satu hari. Tapi yang jelas, orang banyak berumah tangga, pada akhirnya mereka merasakan rumah tangga itu kayak rumah duka. Jadi adinda pengantin, orang banyak keliru memahami bahwa kalau berumah tangga itu mencari kawan bahagia. Padahal kita berumah tangga itu bukan mencari kawan bahagia, tetapi mencari kawan untuk bisa menjalani kesusahan. Karena dunia ini, kata Rasulullah, ad-dunya la tasqulil mu'min. Dunia ini gak akan pernah jernih buat orang beriman. Dunia tempatnya masalah. Belum selesai masalah yang datang untuk diselesaikan, masalah yang lain sudah antri untuk masuk dalam kehidupan kita. Jadi berumah tangga itu adalah mencari kawan, bagaimana bisa mengarungi dunia yang tempat masalah ini jadi tempatnya bahagia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adinda pengantin baru, bapak dan ibu pengantin lama, yang perlu kita untuk perbaiki yang pertama dalam menjalankan hidup adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini hidup di dunia adalah numpang di dunia Allah. Sebagai orang yang numpang, kalau ikut dengan yang ditumpangi, maka hidup akan jadi enak. Ada orang memberikan tumpangan sepeda motor kepada kita. Waktu dibonceng, kita ceritanya enak sama yang punya sepeda motor. Motornya enak, ceritanya cerita enak. Maka ketika kita sampai di tujuan, yang punya sepeda motor ini bilang, nanti kalau kapan lagi pergi ketemu boleh numpang lagi. Kenapa? Orang numpang ceritanya enak, nurut sama yang ditumpangi pasti enak. Tapi kalau kita numpang, udah dikasih tumpangan kok ceritanya nggak enak. Dia bilang sepeda motornya nggak enak, birnya keras. Pokoknya selama perjalanan ceritanya itu nggak menyenangkan. Jangankan dikasih tumpangan di esok hari, kalau bisa dijejek turun, dipaksa untuk bisa turun, dia akan dijejek. Kenapa? Orang numpang kok bertingkah, pasti nggak enak. Begitulah pengantin. Kalau kita hari ini numpang di buminya Allah, baik kita hubungannya dengan Allah,
maka hidup ini insya Allah akan baik-baik saja. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita akan senang. Tapi kalau hubungan kita rusak dengan Allah, maka di sana susah, di sini susah, di mana-mana hati kita pasti susah. Maka siapapun kita yang pengen bisa menikmati hidup di dunia sampai akhirat, maka jugalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang boleh jadi beli makanan enak nggak bisa karena rezekinya sedikit. Tapi orang akan bisa menikmati enaknya makan kalau hubungannya bagus dengan Allah. Mungkin kita nggak bisa membeli tempat tidur yang enak karena harganya mahal. Tapi kalau hubungan kita bagus dengan Allah, kita akan merasakan enaknya tidur. Enaknya hidup akan kita rasakan kalau hubungan kita kepada Allah baik. Maka hidup yang sebentar ini nggak akan kalah dengan buah kates. Semakin masak semakin manis. Jangan semakin tua hidup ini semakin susah. Kenapa? Karena kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka hidup ini insya Allah semakin dekat dengan masa kematian. Maka kehidupan itu akan semakin enak dan indahnya bisa dirasakan. Ini yang pertama untuk pengantin baru dan pengantin lama, bahwa hidup yang cuma sekali ini kalau ingin bisa dinikmati, jaga hubungan baik kita dengan Allah. Kalau dipanggil Allah, datang. Itu kalau di Medan, di tempat kita, di Serdang, kita paham. Kalau dipanggil ker, yang datang pasti ayam. Kalau dipanggil riri, yang dipanggil pasti bebek. Kalau dipanggil hayya ala sholah, itu yang dipanggil orang beriman. Bebek dipanggil datang sama majikan, maka makannya enak. Ayam datang dipanggil majikan, maka makannya akan enak. Kita orang beriman dipanggil Allah kok datang, insya Allah hidupnya pasti enak. Jadi adinda, ini pegang benar-benar hubungan kita baik dengan Allah, maka kehidupan di dunia sampai akhirat akan baik-baik saja, dan akan enak-enak saja, dan akan bahagia-bahagia saja. Pesan yang kedua, bahwa adanya kita di dunia ini diadakan Allah. Tapi sebab kita ada di dunia ini adalah karena adanya orang tua. Maka dengar bagus-bagus. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah dalam kehidupan kita ini ada pada ridho kedua orang tua. Kalau kalian ingin menjalani hidup ini enak di dunia sampai akhirat, jangan cuma mikir senengnya sendiri, jangan cuma mikir senengnya anak, tapi pikirlah bagaimana kedua orang tua kita senangkan, sehingga nanti senangnya kita itu dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun jelek satu jalan, kalau jalan itu menyampaikan kita kepada satu tujuan kita, maka laluilah dengan hati-hati. Bagaimanapun keadaan orang tua kita hari ini, tapi mereka itu adalah jalan kita untuk mencapai ridhonya Allah, surganya Allah. Maka jangan sampai anak kita nantinya sakit, kita gak bisa tidur, tapi orang tua kita sakit, kita sendiri gak pernah peduli untuk bagaimana cepat-cepat mengunjunginya. Orang tua mungkin tidak harus disenangkan dengan harta, tapi orang tua disenangkan dengan kata-kata, dengan perbuatan kita. Itu membuat kehidupan kita akan bahagia di dunia sampai kepada akhirat. Inilah pesan untuk kedua mempelai dan kita semua. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau hari ini anak payah dituturin, hari ini anak payah dinasehatin,
itu seperti HP yang baru, banyak baterainya, ada pulsanya, tapi nggak bisa dipakai karena nggak ada sinyalnya. Begitulah keadaan anak kalau hari ini payah dinasihatin, disuruh ulama kita untuk periksa hubungan kita kepada kakek neneknya. Kalau baik hubungan kita kepada kakek neneknya, cikal bakal suatu saat mereka akan dirubah Allah menjadi orang baik. Dan jangan pernah jadi orang tua jengkel sehingga itu membuka marahnya Allah kepada anak-anak kita, sehingga kehidupan mereka tidak berkah. Ketidakberkahan kehidupan anak-anak kita membuka pintu kesulitan di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada adinda kedua mempelai, pegang ini nasihat betul-betul, bahagiakan kedua orang tua kalian, maka insya Allah Allah akan membahagiakan kalian dan anak cucu keturunan kalian. Jamaah walimatul urus yang sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang berikutnya, Rasulullah mengatakan, tuba liman asbaha ghaziyan wa bata hajjan. Beruntunglah orang yang pagi-pagi dapat pahala perang dan malam-malam dapat pahala haji. Pagi dapat pahala perang, malam dapat pahala haji. Siapa itu? Rajulun tami'un masturun yadkhulu ilaiha wahikan wa yakhruju ilaiha wahikan. Orang yang pagi dapat pahala perang, malam dapat pahala haji adalah pasangan yang merasa tami'un, merasa mantap dengan pasangan yang dipasangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak kedua mempelai yang berbahagia, kata orang Jawa, kalau belum dapat jodoh, melekno sak melekno matamu. Tapi kalau sudah dapat jodohnya, meremo sak mereme makrifatmu. Kalau belum dapat jodoh, cari ikhtiar, doa. Kalau sudah dapat pasanganmu, maka merem. Apa yang dikasih Allah itu dimantep-mantepkan. Jangan sampai ada kata-kata salah pilih. Padahal kita sudah punya banyak anak, masih mengatakan pendamping yang Allah kasih ini kita salah memilihnya. Maka untuk pengantin baru dan kita untuk pengantin lama, hari ini Allah pertemukan dengan pasangan hidup kita. Boleh jadi pasangan hidup ini pasangan hidup yang menyenangkan karena agamanya bagus, akhlaknya bagus. Maka kalau ini yang dipertemukan Allah, disyukuri. Maka hidup semakin lama bersama pasangan hidup kita, mudah-mudahan kualitas kebahagiaannya semakin dirasakan. Tapi kalau nanti setelah ditempuh, ternyata pasangan yang Allah berikan ini, yang Allah datangkan justru pasangan hidup yang memberikan ujian, maka pasangan hidup ini jangan cepat-cepat ditukar, tapi dibaikin. Karena orang itu al-insan abdul ihsan, manusia itu hamba kebaikan. Pengantin, dengarkan saya. Al-insan abdul ihsan, nasab ini untuk kalian. Manusia itu hamba kebaikan. Banyak orang tidak suka dinasehati, tapi orang banyak suka dibaiki. Sehingga kalau ada pasangan hidup kita kok cerewet, pasangan hidup kita yang laki-laki kok nggak betah di rumah, maka kita tanyalah diri kita. Mungkin ada karep keinginan dari pasangan hidup kita yang belum terpenuhi.
sehingga dia tidak nurut dengan kita. Karena kalau orang sudah dibaiki, biasanya dia akan nurut kepada yang membaiki. Maka hari ini kalau kita diberikan pasangan hidup, kemudian pasangan hidup belum sesuai dengan keinginan hidup dalam hati kita, maka dibaikin. Kemudian yang kedua, diadukan kepada Allah, bahwa yang memiliki hati kita dan pasangan hidup kita adalah Allah, yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Maka minta sama Allah agar pasangan hidup kita diberikan hati yang menyenangkan hati pasangan hidupnya. Maka mesti pun mantep bahwa pasangan hidup yang Allah datangkan ini adalah pasangan yang akan kubawa sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masturun. Masturun itu artinya satu sama lain saling menutupin. Pahamlah pengantin baru bahwa kita ini mahal khotok wanisnya, tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Dan sebaik-baiknya orang yang lupa serta salah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat daripada kekurangan pasangan hidup kita, maka itu ditutupin, bukan dicerita-ceritakan. Maka kalau kita mau menutupin aib daripada pasangan hidup kita, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yadkhulu ilaiha dhahikan wa yakhruju ilaihi dhahikan. Kalau ketemu dengan pasangan hidup kita itu mesti membahagiakan. Kalau berpisah mau pergi mesti juga membahagiakan. Hari ini kata orang Jawa, banyak orang pandai dandan jopo, gak pandai dandan jero. Banyak orang buat rumah cantik emperannya saja, tapi gak mau memperindah dalamnya. Padahal emperan teras itu cuma dilihat oleh orang yang lewat, sementara di dalam itu dinikmati oleh orang yang tinggal. Apa artinya? Banyak hari ini kita bisa tersenyum dengan orang lain, tapi nggak pandai tersenyum kepada pasangan hidup kita sendiri. Banyak kita yang bisa lembut kepada orang lain, tapi nggak bisa lembut kepada pasangan hidup kita sendiri. Maka pengantin baru, bahwa ini pasangan kita ini bukan babu kita, pasangan hidup kita ini bukan pembantu kita, tapi pasangan hidup kita ini adalah orang yang akan sama-sama berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kehidupan kita ini bukan perjalanan menuju kubur, tapi perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menuju surganya Allah. Kalau kita sibukkan diri kita dengan pasangan hidup kita dalam kebaikan, maka jadikanlah kebaikan itu sumber kebahagiaan. Semakin dekat dengan kubur, semakin dekat dengan pintu surganya Allah, maka semakin bahagialah kita, ada harta ataupun tidak ada harta. Sehingga orang menjalani bahtera rumah tangga dengan amal kebaikan ini menjadikan pusat kebahagiaan dan puncak-puncaknya bahagia. Ketika kematian datang, orang lain menangis, kita sendiri tersenyum karena Allah perlihatkan tempat kembalinya kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini sajalah nasihat di pagi yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat, di walimah anak kita ini. Mudah-mudahan yang sekelumit ini menjadi tambahan muzakarah buat yang kita sering muzakarah, dan buat adik kita yang baru akad nikah menjadi kekuatan untuk berada di dalam jalan-jalan kebaikan, sehingga kebaikan itu menjadi sumber kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Sama-sama kita doakan, semoga keluarga adinda kita, anak kita ini langgeng sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dikaruniai anak cucu keturunan yang hafizah, dai-dai'ah, alim-alimah, abid-abidah, dan mudah-mudahan menjadi qurratul uyun, yaitu penggembira mata waktu hidup di dunia dan penggembira mata waktu sudah meninggalkan dunia yang sementara ini. Sekian dan demikian. Kepada orang tua kami tentunya mohon dimaafkan atas kesilapan kata dalam perangkaian katanya. Kepada kita semua, mari terus fastabiqul khair. Sekali lagi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a alaikuma bil khair. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.